ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma' wa min du'ain la yustajabu laha. Ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah, innahu la yuhibbul mu'tadin." Ud'u rabbakum, berdoalah kepada Rabb kalian, tadarru' dengan merendahkan diri, merendahkan hati, wa khufyah, dan suara yang lirih lembut. Innahu la yuhibbul mu'tadin, sesungguhnya Allah Ta'ala tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah, kali ini kita akan membahas sebuah tulisan maqalah oleh Syekh Nada Abu Ahmad hafizahullah dari website Alukah yang berjudul Al-Ikhlasu fi Du'a, yaitu tulus dalam berdoa, tulus berdoa. Itu firman Allah tadi kita sebutkan di surat Al-A'raf 55. Kita lanjut perkataan beliau. Zakara Ibnu Katsirin rahimahullah fi tafsirih an Ibnu Jarir. Ibnu Katsir dalam kitab tafsir beliau menyebutkan dari Ibnu Jarir At-Tabari, tadarru'an, yaitu tadhallulan wastikanatan li ta'atihi wa khufyatan. Tadarru' yaitu betul-betul merendahkan diri untuk ketaatan kepada Allah. Afwan, tadhallulan wastikanatan li ta'atihi, sampai situ. Adapun wa khufyah, khufyah artinya yaqul bi khushu'i qulubikum wa sihhatil yaqini bi wahdaniyatihi wa rububiyyatihi fi ma bainakum wa bainahu la jiharan wa mura'atan. Adapun perintah Allah Ta'ala tadi, berdoalah kalian kepada Allah Ta'ala dengan tadarru', merendahkan diri kalian kepada Allah. Jadi ketika berdoa, rendahkan diri pada Allah dan khusyu'. Khufyah di sini maknanya adalah khusyu'nya qalbu. Jadi pas doa itu khusyuk qalbunya dan betul-betul yakin, sihhatul yaqin bi wahdaniyatihi wa rububiyyatihi. Betul-betul yakin dengan keyakinan yang benar akan kemahaesaan Allah dan rububiyah Allah Ta'ala antara diri kalian dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, lawannya, janganlah kalian berdoa jiharan wa mura'atan. Berdoa dengan terang-terangan, keras-keras, dan juga dengan maksud riya, mura'at, riya. Nah, ini berarti kurang ikhlas doanya. Maka enggak mesti doa yang terang-terangan itu ikhlas, enggak mesti. Tapi berdoalah diam-diam misalnya, atau pelan-pelan, tulus gitu. Itu yang terbaik. Kemudian kata penulis hafizahullah, wa akhraja Tirmidzi wal Hakim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Dari At-Tirmidzi Al-Hakim dengan sanad mereka dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Ud'u Allah wa antum muqinuna bil ijabah."
wa'lamu annallaha la yastajibu du'a min qalbin ghafilin lahin. Berdoalah kalian kepada Allah, dalam dengan tukang saya bikin gagal fokus tukang saya. Dengan keadaan kalian yakin akan terjawabnya doa tersebut. Jadi kalau pas berdoa harus yakin terjawabnya doa. Wa'lamu annallaha la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin lahin. Ketahuilah oleh kalian bahwasanya Allah Ta'ala tidak menjawab doa dari kalbu yang lalai. Nah, dari kalbu yang lalai. Nah, ini dia nih. Ya. Antum bilang barakallahu fiik, antum bilang jazakallahu khair, tapi ketika antum ngomong seperti itu, barakallahu fiik, itu hanya sebatas tradisi kebiasaan, tidak sampai hati. Ya, Anda bukan berarti menjelekkan perkataan barakallahu fiik atau jazakallahu, ini bagus sekali, masya Allah. Tetapi ketika bilang assalamualaikum, ketika bilang barakallahu fiik, ketika bilang jazakallahu khaira, itu hendaknya pakai hati juga, karena itu doa. Ya. Supaya doa kita jazakallahu khair, hafizahullah, rahimahullah, itu dijawab sama Allah. Karena Allah Ta'ala tidak menjawab doa orang yang hatinya sedang lalai. Doa sih doa, tapi hatinya kemana-mana. Maka dikatakan Al-Munawi rahimahullah fi Faidil Qadir, dalam kitab Faid Al-Qadir, ay la ya'ba'u bi su'ali sa'ilin ghafilin 'anil huduri ma'a maulahu, yaitu orang yang di sini la ya'ba'u bi su'ali sa'ilin ghafilin 'anil hudur ma'a maulah. Ya. Allah Subhanahu wa taala tidak memperhatikan, bisa ditutup. Ini kayak zaman dulu ada kereta datang kayak gini suaranya. Allah Subhanahu wa taala tidak memperhatikan permintaan dari peminta yang lalai akan kehadiran dirinya bersama dengan tuannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Yang mana orang ini masghufun bima ahammahu min dunyah. Orang ini sedang hanyut dalam apa yang dia pikirkan dari dunia. Jadi ada orang doa si doa, kelihatan, tapi pikirannya itu melayang ke dunia, cuman formalitas aja kayak gini doa, formalitas aja. Ya, Allah tidak memperhatikan orang seperti ini, enggak. Kalau misalnya seseorang doa di masjid, doa berjamaah, dia karena ini kan kalau kita misalnya ada imam, ada makmum, biasa imam nyuruh, habis zikir kan, tasbih, tahmid, sama takbir, doa. Amin, semua amin. Amin. Karena itu tiap 5 waktu tuh. Dia gitu terus sampai bertahun-tahun berlarut, sampai orang itu kalau doa itu nggak pakai apa, cuman hafalan, dan itu pun nggak jelas. Sementara kalbunya itu nggak ke Allah Taala misalnya, maka ini nggak diterima oleh Allah Taala. Maksudnya nggak Allah nggak memperhatikan orang seperti, nggak dijawab sama Allah Taala, karena ini kalbunya ghafil lahin. Dan boleh jadi dia tuh masghuf bima ahammahu min dunya, dia tuh sedang tenggelam dengan kecintaan dunianya. Doa sih doa, tapi kan disuruh imam saya doa, tapi hatinya mikirin tentang dagangan. Kemudian an Muhammad bin Al-Walid rahimahullah qal marra Umar bin Abdul Aziz bi rajulin fi yadihi hasatun yal'abu biha. Ada di sini Umar bin Abdul Aziz melewati seorang pria yang di tangannya itu ada beberapa butir yang dia mainin gitu loh. Tapi sambil kayak gitu dia berdoa, Allahumma zawijni minal huril 'ain, ya Allah nikahkanlah saya dengan bidadari surgawi. Gimana ya? Ya jadi dia lagi main-main kerikil, ya Allah nikahin saya
dengan bidadari surgawi dong gitu. Maka Umar bin Abdul Aziz melihat kepadanya, faqala ilaihi Umar, maka Umar bin Abdul Aziz berkata kepada dia, bi'sal khatibu anta. Sejelek-jelek pembicara itu kamu. Sejelek-jelek orang yang mengajak bicara itu kamu gitu loh. Ala alqaital hasata wa akhlasta ila Allah du'a. Bisa enggak kamu itu enggak melempar-lempar kerikil kayak gitu? Dan bisa enggak kamu mengikhlaskan doa kepada Allah gitu loh. Kalau orang berdoa tuh sambil, ya Allah, saya pengen nikah sama ini, sambil ini, enak sih, misalnya. Kira-kira gimana ini orang? Ini doanya nggak serius ini orang. Kalbunya itu ke dunia, kalbunya bukan ke Allah Ta'ala. Maka yang seperti apa disebut oleh Umar bin Abdul Aziz, bi'sal khatibu anta. Sejelek-jeleknya orang yang mengajak bicara itu kamu gitu loh. Ya, kalau kita ke bupati, gubernur aja, kita nggak bakal melakukan itu. Pak Bupati, tolong dong Pak Bupati, sejahterakan rakyatnya sambil main-mainin debu atau apa. Ini kan berarti main-main dia. Lalai. Dikatakan oleh penulis hafizallah, al-kullu muhtajun ila al-ikhlasi fi du'ai hatta al-kafir. Semua orang butuh ikhlas dalam berdoa walaupun bahkan dia kafir. Dia sangat butuh untuk ikhlas dalam berdoa. Ya. Maka dikatakan di sini firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Ankabut ayat 65. Fa idza rakibu fil fulki da'u Allah mukhlishina lahu din falamma najjahum ila al-barri idza hum yusyrikun. Dan ketika mereka rakibu fil fulk, ketika mereka sedang berlayar di atas al-fulk, yaitu di atas kapal laut, mereka senantiasa kemudian tiba-tiba da'awullah, mereka berdoa kepada Allah Ta'ala mukhlishina lahuddin, betul-betul ikhlas doanya ya, karena ini mau mati nih ya, ombaknya Masya Allah. Falamma najjahu minal barri idza hum yusyrikun. Tapi ketika mereka diselamatkan ke daratan, mereka lagi-lagi berbuat syirik. Jadi mereka aslinya musyrikun. Tapi ketika di laut hampir mati, hampir hanyut, tiba-tiba mereka minta sama Allah ikhlas, tulus minta sama Tuhannya. Nah, pas sudah diselamatin, musyrik lagi. Juga di surat Luqman, wa idza ghasyiyahum mawjun kadh-dhulali da'u Allah mukhlishina lahuddin falamma najjahum minal barri faminhum muqtasid wa ma yajhadu bi ayatina illa kullu khattarin kafur. Luqman ayat ke-32. Kata Allah Subhanahu wa taala, fa idza ghasyiyahum mawjun kadh-dhulal, maka ketika ghasyiyahum mawjun kadh-dhulal, ketika ombak menggulung besar seperti gunung, da'wullah mukhlisin lahuddin, mereka tiba-tiba menyeru Allah dengan tulus, ikhlas, mengikhlaskan amalan doa ini gitu loh. Tapi falamma najjahum minal bar, tapi ketika Allah menyelamatkan mereka sampai ke daratan, faminhum muqtasid, sebagian mereka tetap menempuh jalan lurus ada. Tapi wa ma yajhadu bi ayatina illa kullu khattarin kafur. Ada yang mengingkari ayat kami hanyalah pengkhianat yang tidak tahu berterima kasih. Jadi itu orang-orang kafir pun mereka pas di lautan udah hampir mati langsung Tuhan, Tuhan, oh Tuhan gitu. Ya. Kata Allah Ta'ala di surat Al-Isra ayat 67. Wa idza massakumud durru fil bahri dhalla man tad'una illa iyyahu falamma najjakum minal barri a'radtum wa kana al-insanu kafura. Dan ketika ada madarat yang menimpa kalian di lautan yang biasa kalian minta padanya, yaitu patung-patung, berhala, jimat, itu dhalla, hilang, enggak ada manfaat kecuali illa iyyah, kecuali kepada Allah Ta'ala.
Falamma najjakum minal barri a'radtum. Nah, ketika Allah Ta'ala telah menyelamatkan kalian menuju ke daratan, kalian justru berpaling. Wa kanal insanu kafura, dan manusia itu sering kufur. Manusia itu rajin kufur nikmat, ya. Kemudian di sini dikatakan wa akhraja Abu Dawud wan Nasa'i fi hadits Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu qala. Hadits Sa'd bin Abi Waqqas. Lamma kana yawma fathi Makkah ammana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-nas illa arba'ata nafarin wa imra'atain. Ketika hari Fathu Makkah, Rasulullah SAW mengamankan orang-orang kecuali 4 orang dan 2 perempuan. 4 orang dan 2 perempuan. Jangan berikan jaminan aman pada 4 orang dan 4 laki-laki dan 2 perempuan ini. Apa kata Nabi SAW? Qal uqtuluhum, bunuh mereka semua. Wa in wajadtumuhum muta'alliqina bi astaril Ka'bah. Walaupun kalian, wahai para sahabatku, menemukan 4 orang dan 2 perempuan ini sedang muta'alliq, yaitu menclok nempel atau lagi bergantung di sutrohnya Ka'bah, lagi bergantung di astaril Ka'bah, di kiswah, di kain Ka'bah, tetap bunuh aja, nggak apa-apa. Mereka adalah Ikrimah bin Abi Jahal, kemudian Abdullah bin Khatal, kemudian Maqis bin Subabah atau Miqyas bin Subabah, dan Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarh. Fa amma Abdullah bin Khatal, adapun Abdullah bin Khatal, fa utiya wa huwa muta'alliqun bi astaril Ka'bah. Dikejar sama sahabat dan dia lagi nemplok di sutrohnya Ka'bah. Fastabaqa ilaihi Sa'du wa Ammar, maka langsung ketika melihat dia tuh ada di situ, Abdullah bin Khatal di situ, maka Sa'ad dan juga Ammar langsung datang ke sana, ke Ka'bah. Fasabaqa Sa'dun Ammarun faqatalah. Tapi Sa'ad ini lebih dulu mendapatkan Abdullah bin Khatal dibandingkan Ammar, maka Sa'ad pun membunuhnya. Wa amma Miqyas bin Subabah, adapun Miqyas bin Subabah, fa adrakahu an-nasu fi as-suqi faqatalah. Miqyas ini lagi berbaur dengan orang-orang di pasar, maka para sahabat ngegap dia, ketahuan lo di pasar nih, maka dibunuh, qataluh. Wa amma Ikrimah bin Abi Jahal, adapun Ikrimah bin Abi Jahal yang paling seru sebenarnya. Ikrimah bin Abi Jahal faraqibal bahr, maka Ikrimah bin Abi Jahal demi lari dari kejaran orang-orang muslimin. Ikrimah ini anaknya Abi Jahal. Ikrimah langsung langsung pergi ke laut naik kapal, ya, bersama beberapa orang. Fa asabathum rihun asif, lagi di tengah laut kemudian tertimpa angin yang kencang. Gimana antum perasaannya ketika di laut? Antum kan biasa naik kan ya kapal laut dari mana? Dari Lampung, Merak, mas gitu doang, nggak ada angin itu. Antum mana ada di Subang, Kuningan, laut nggak ada. Tapi serem beneran kalau misalkan kapal itu kan antum akan gelombang air itu kan dahsyat gitu, wibawanya tuh loh, gitu. Gimana? Kalau di mana? Oh, lumayan kenceng itu. Selat itu. Kerasa itu. Kelihatan gitu gulungannya, tapi enggak sampai enggak. Oh, itu udah serem banget itu. Itu biasanya di tengah-tengah gitu ya. Itu serem banget itu kayak gitu tuh. Masya Allah. Nafasabathum rihun asif. Maka kemudian akhirnya angin kan, ombak bergulung itu kan karena angin kan, bukan karena ada ikan paus niup-niup, tapi karena ada angin, ya kan? Faqala ahlus safinah li ahli safinah,
Maka mereka yang ada di kapal tersebut mereka saling berkata, akhlisu fa inna alihatakum la tughni ankum hahuna syai'ah. Masya Allah. Jadi dia di kapal kan ada banyak orang. Udah kayak gitu kan, terombang ambing gitu. Ikhlaslah kalian sekarang. Tuluslah kalian berdoa kepada Allah. Sesungguhnya sesembahan kalian sekarang nggak bisa nyelamatin kalian. Itu langsung pada sadar kembali ke fitrah. Maka Ikrimah kan diantara mereka nih yang memang lagi kabur dari kejaran orang-orang mukmin. Ikrimah berkata, wallahi la in lam yunjini fil bahri illa al-ikhlas la yunjini fil barri ghairah. Demi Allah, jika tidak ada yang menyelamatkan saya di lautan ini kecuali ikhlas, maka pasti tidak ada yang bisa menyelamatkan saya. Tidak ada selain ikhlas yang bisa menyelamatkan saya di daratan. Artinya begini, kalau saya ikhlas di sini, saya bakal selamat, maka pasti saya ikhlas di daratan, saya juga akan selamat. Paham nggak maksudnya? Maka kemudian, Allahumma ya Allah, inna laka alayya ahdan in anta afaitani mimma ana fih la atiyanna Muhammadan hatta ad'a yadi fi yadih. Maka kemudian dia buat perjanjian dengan Allah. Ya Allah, sesungguhnya saya ada perjanjian dengan engkau. Jika engkau memaafkan saya, menyelamatkan saya dari keadaan saya sekarang, menyelamatkan saya dari keadaan saya sekarang, maka saya pasti akan datang kepada Muhammad sampai saya taruh tangan saya di tangan dia. Jadi pengen masuk Islam dia nanti. Kalau saya selamat, saya akan masuk Islam ya Allah. Maka kemudian dihikayatkan fanaja wa aslama, maka selamatlah dia dan masuk Islamlah Ikrimah bin Abi Jahal. Makanya Ikrimah ini Muslim, sahabat Nabi. Makanya orang-orang banyak namanya Ikrimah, ya. Ikrimah. Cuman jangan juga nanti kita punya teman Ikrimah. Anda punya teman Ikrimah namanya. Anda punya teman Ikrimah. Pernah dengar tapi kan nama teman Ikrimah gitu. Wah, Ikrimah, bapak lu pasti Abu Jahal ya. Jangan bilang gitu. Makanya banyak bapak-bapak kan diantara sebaik-baik perempuan diantaranya Asia, ya kan? Banyak bapak-bapak enggan menamakan putrinya Asia. Kenapa? Takut dibully nanti sama teman-temannya. Wah tuh Asia tuh, ntar pasti jodohnya Fir'aun. Ya enggak, jangan gitu. Ya, ya. Kemudian dikatakan di sini oleh penulis, du'aul mazlumi wal muttarri mustajab. Li'annahuma farragha qalbayhima lillah. Doanya siapa? Doanya orang yang terzalimi dan orang yang dalam keadaan terjepit darurat betul-betul itu mustajabah. Kenapa? Karena orang dua ini mereka mengosongkan hati mereka untuk Allah, hanya untuk Allah. Qala hafizallah wa akhrajal imamu Ahmadu min hadithi Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW bersabda, da'watul mazlumi mustajabah. Doanya orang yang terzalimi itu dijawab sama Allah. Wa in kana fajiran fa fujuruhu ala nafsihi. Walaupun orang ini fajir, doa ya, kalau dia dizalimi, doanya dijawab sama Allah. Adapun kefajirannya itu untuk dirinya, untuk urusan lain. Tapi karena dia tulus ketika berdoa, walaupun dia biasanya zalim, maka dia dijawab doanya. Ya. Berkata Al-Munawi fi Faidul Qadir, dalam kitab Faidul Qadir, wa in kana fajirun fa fujuruhu an nafsi. Walaupun dia itu orang fajir, maka kefajirannya itu untuk dirinya saja. Wala yaqdahu dzalika fi istijabati du'aih. Kefajirannya, kefasikannya dia itu tidak mengurangi kemungkinan terjawabnya doa dia. Kenapa? Li'annahu muttar, karena dia itu orang yang sedang berdarurat, ya, karena dizalimi. Wa nasha'a min ittirarihi sihhatu iltijaihi ila rabbih wa qat'ihi
wa qat'uhu qalbuhu wa qat'uhu ya wa qata'ahu qalbuhu amma siwa. Jadi karena orang yang memang dalam keadaan darurat dizalimi, dikurung dengan zalim, itu tumbuhlah keabsahan ingin bernaung pada Allah Ta'ala. Ya. Karena dengan sebab daruratnya dia sangat butuh pada Allah. Dan kalbunya memutuskan semua hal selain Allah Subhanahu wa taala. Dia wala ikhlasi indallahi mauqi', karena keikhlasan itu ada tempat tersendiri bagi Allah Taala. Wa qad dhamina ijabata al-muttar. Allah Taala menjawab doa orang yang sedang kejepit, kepepet. Berkata Allah Taala, amma yujibul muttar idza da'ah. Siapa coba yang menjawab doa orang yang sedang terjepit, kepepet kalau dia berdoa pada Allah? Allah Taala. Dan dalam hadis tadi, da'watul mazlumi mustajabah wa in kana fajiran fa fujuruhu 'ala nafsi. Dikatakan oleh beliau, wa yahtamilu an yurida bil fajiri al kafir. Boleh juga fajir yang dimaksud di hadis tadi, yaitu orang fajir terzalimi doanya terjawab. Fajir maksudnya sini adalah kafir, boleh. Wa yahtamilu an yurida al fasiq. Boleh pula fajir sini maknanya fasik. Jadi fajir itu bisa fasik, bisa kafir. Ya. Jadi ketika orang fajir ini baik dia fasik atau kafir, darurat, terzalimi, maka dia akan dijawab doanya. Wasyaitanu ra'sul kufri lamma da'a rabbahu mutarran ya, lam yabqa lahu illa hiya ba'da an khasira kulla syai' ajabahu Allah. Syaitan, yaitu iblis, itu gembong kekufuran. Tapi ketika iblis ini minta sama Allah Ta'ala, setelah segala iblis ini rugi segalanya, lagi rugi segalanya, tapi enggak terzalimi. Cuman dia mintanya langsung sama Allah, tulus minta sama Allah. Maka kata dia gimana sebagai dihakikatkan oleh Allah, qala rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, ya Rabb, ya Rabbku. Nah, ini setan aja, iblis aja mintanya sama Allah. Nah, kalau misalnya ada orang manusia mintanya sama setan, maka dia lebih iblis nih daripada iblisnya gitu loh. Masih lebih alim iblis dong berarti. Wahai Rabbku, saya minta ditangguhkan kehidupan saya sampai hari mereka dibangkitkan. Ini juga doa enggak benar sebenarnya. Doanya enggak benar karena minta kekal abadi sebenarnya sampai hari mereka dibangkitkan. Berarti hari kiamat enggak mati dia itu. Kata Allah, qala fa innaka minal munzarin. Ada tambahan ila yaumil waqtil ma'lum. Kamu termasuk orang-orang yang ditangguhkan kematiannya sampai hari tertentu nanti, yaitu menjelang hari kiamat. Maka dijawab oleh Allah Ta'ala. Padahal yang minta ini setan loh. Dan itu pun mintanya pun gak benar. Tapi karena tulus mintanya sama Allah Ta'ala, maka Allah jawab. Ya. Fal mazlum la yalhu qalbuhu 'an da'watihi li darurati faqatih. Orang yang terzalimi, dia tidak lalai qalbunya dalam doa karena darurat. Wa kadzal muttar, begitu juga dengan orang yang sedang dalam keadaan terjepit, fa inna du'aahu mustajab. Doanya orang yang sedang terjepit dijawab oleh Allah. Ya, karena falaisa ma'al muttarri majalun liyushaghila qalbahu wa yalhu bighairi matturra ilaih. Orang yang lagi kejepit itu enggak punya lagi posisi, enggak punya lagi tempat untuk menyibukkan kalbunya dan melalaikan kalbunya di luar hal yang dia sedang terjepit pada dengannya. Maka fahu mukhlisun lahzatat tirarihi. Maka dia akan tulus di momentum keterjepitannya, mahma kana tughyanuhu wa kufruh. Mau kayak gimana pun dia taghutnya, mau kayak gimana pun dia kafirnya, tapi ketika udah terjepit dia akan minta sama Allah Ta'ala. Otomatis, fitrah. Ya. Jadi orang misalnya kena COVID, kemudian dia sakit sekali, dia kemudian minta sama Allah, ini ikhlas. Ya, nggak ada pikiran dia minta sama Buddha, minta sama patung, minta sama ini, nggak pikir, minta sama Allah aja, udah nggak ada lagi yang bisa nolong dia, ikhlas.
Li'annahu farragha qalbahu lillahi azza wa jalla. Karena dia mengosongkan kalbunya untuk Allah Ta'ala azza wa jalla. Sebagaimana dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa in huwa qama fa shalla fa hamidallah wa athna alaihi wa majjadahu billadhi huwa ahluhu wa farragha qalbahu lillah illa ansarfa min khati'atihi kayhatihi yauma waladathu ummuh. Wah, masyaallah. Kalau misalnya dia ini seseorang bangkit berdiri kemudian salat, dan dalam salat tersebut dia memuji Allah Ta'ala, memuji Allah Ta'ala, mengagungkan Allah Ta'ala, yang mana Allah Ta'ala ahlul majd, yang mana Allah Ta'ala yang pantas untuk diagungkan, dan dalam salatnya dia mengosongkan kalbunya hanya kepada Allah Ta'ala. Biasanya orang yang betul-betul dia salatnya itu betul-betul untuk Allah, itu biasanya yang sering ingat akhirat dan kematian. Adapun orang yang jarang ingat kematian, itu salatnya itu terganggu dengan pikiran-pikiran duniawi. Makanya ketika antum mau salat itu antum pikirkan, ini mungkin salat terakhir saya. Bekal apa yang bisa saya punya nih sekarang untuk menghadapi kematian? Coba sering-sering ingat mati gitu loh. Itu insya Allah ketika sering ingat kematian, dunia itu terasa apa? Terasa rendah. Kemudian ketika salat, pikiran-pikiran dunia itu hilang semuanya. Yang ada adalah bagaimana keselamatan saya di hadapan Allah Ta'ala nanti di hari akhir. Bagaimana saya menghadapi kematian. Ya, jadi kosongkan kalbunya. Dia mengosongkan kalbunya untuk Allah. Illan sarafa min khati'atih kahiyatihi yawma waladatuhumuh. Jadi gara-gara itu aja, gara-gara salat yang seperti itu, ketika dia telah selesai salat, pulang ke rumahnya, itu dia telah lewat segala kesalahannya, dan dia kondisinya seperti seseorang yang baru saja dilahirkan oleh ibunya, jadi nggak punya dosa. Wa tafarrughul qalbi lillah huwa sarful ishtighali amma siwah. Mengosongkan kalbu untuk Allah itu adalah memalingkan segala kesibukan. Selama itu selain Allah, dipalingkan kesibukan tersebut, yaitu dia hanya sibuk untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia hanya fokus untuk keselamatan dirinya di akhirat nanti. Wa huwa min kamalil ikhlas. Dan ini merupakan kesempurnaan ikhlas. Nah, sekarang ada permasalahan. Mendoakan saudaranya. Wa kadza du'aul akhi li akhihi bi dhahril ghaib. Mendoakan kebaikan untuk saudaranya tanpa sepengetahuan saudaranya. Alwi mendoakan Ikin tanpa sepengetahuan siapapun, baik ana, baik Ikin yang didoakan atau teman-teman lain, enggak ada yang tahu, cuman Allah Ta'ala yang tahu. Faqad akhrajal Bazzar min hadits Imran bin Husain radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW bersabda, du'aul akhi li akhihi bi dhahril ghaibi la yurad. Doanya seseorang kepada doa kebaikan seseorang kepada saudaranya tanpa sepengetahuan dia tidak ditolak doa tersebut. Kenapa? Qala al-Munawi rahimahullah taala li'annahu ilal ikhlasi aqrab. Karena orang yang kayak gini sikapnya itu lebih dekat kepada keikhlasan. Orang yang seperti ini lebih dekat kepada keikhlasan. Karena dia enggak mengharapkan apapun dari dunia, enggak mengharapkan pujian orang, enggak mengharapkan senyum orang yang didoakan, enggak, dia memang pengen doain orang itu aja. Wa akhrajal Imam Muslim an Abi Darda'i radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam du'aul mar'il muslimi mustajabun li akhihi bi dhahril ghaib. Doanya seorang muslim dijawab oleh Allah Ta'ala. Doa seorang muslim terhadap saudaranya tanpa sepengetahuannya dijawab oleh Allah Ta'ala. Inda ra'sihi malakun muwakkalu bih. Di kepalanya hamba ini ada malaikat yang Allah Ta'ala titipkan padanya. Kullama da'a li akhihi bi khair. Setiap dia berdoa baik-baik untuk saudaranya tanpa sepengetahuannya, qala al-malak, maka berkata malaikat itu, amin walaka bimithli dzalik. Amin ya Allah, jawablah dan untukmu yang serupa dengan doamu. Ya. Yakin ya? Kalau misalnya anda mendoakan misalnya, mudah-mudahan ya Allah berikanlah Alwi rizki yang banyak misalnya, tanpa sepengetahuannya Alwi, maka malaikat akan mendoakan amin dan kamu juga dapat serupa.
Gitu. Maka kalau kita mau dapat banyak kebaikan, doakan saudara kita tanpa sepengetahuannya. Qala al-Munawi rahimahullah fi Faidul Qadir, dalam kitab Faidul Qadir al-Munawi berkata, qala an-Nawawi inna da'watal muslimi fi ghaibatil mad'uwi lah wa fi sirri mustajabah li'annaha ablaghu fil ikhlas. Al-Imam An-Nawawi berkata, doanya muslim tanpa kehadiran pihak yang didoakan, tanpa pengetahuannya, dan fisir yaitu rahasia sendiri, mustajab akan dijawab oleh Allah. Li'annaha ablaghu fil ikhlas, karena doa dengan model seperti ini lebih kena dengan keikhlasan dibandingkan doa terang-terangan. Ya doa terang-terangan bagus, tapi doa diam-diam ternyata lebih menuju puncak keikhlasan. Dan dalam perkataan Munawi lainnya, inna du'a as-sirri aqrabu ila al-ikhlasi wa ab'adu 'anir riya. Sesungguhnya mendoakan diam-diam itu lebih dekat kepada keikhlasan dan lebih jauh daripada riya. Qala Abu Abdullah Sa'id bin Yazid As-Saji, berkata beliau rahimahullah, yanbaghi lana an nakuna bi du'a'i ikhwanina wa awthaqu minna yanbaghi lana an nakuna bi du'a'i ikhwanina. Gimana ini bacanya? Wa awthaqu minna bi a'malina. Gimana bacanya? Nakhafu an nakuna min fi a'malina muqassirin wa narju an nakuna fi du'aihim lana mukhlisin fa inna min asfal amali fa anta minhu ala ribh. Layak bagi kita untuk mendoakan kebaikan untuk saudara-saudara kita. Ana enggak bisa di sini mengi'rabkan yang wa awthaq minna. Nakhafu an nakuna fi a'malina muqassirin. Kita khawatir kita ini muqassir, yaitu kurang banget dalam beramal. Wa narju an nakuna fi du'aihim lana mukhlisin. Dan kita pengen ikhlas, dan kita pengen mereka mendoakan diri kita dengan tulusnya. Jadi kita senang kalau misalnya ada orang mendoakan kita diam-diam tuh, kita sebenarnya senang gitu. Ya, tapi kita nggak tahu aja. Ya kita senang didoakan baik-baik sama seseorang, langsung di muka kita, itu senang. Tapi kalau misalnya kita seandainya suatu hari tahu bahwasanya fulan mendoakan kebaikan buat kita tanpa sepengetahuan kita, kita lebih senang lagi. Fa inna min asfal amali fa anta minhu ala ribh. Ini kok bahasanya agak janggal, apa salah menukil atau gimana? Jadi bahwasanya doa seperti itu tanpa diketahui oleh pihak yang didoakan, itu termasuk amalan yang paling murni, suci, bersih, dan engkau tetap mendapatkan keuntungan dari doa tersebut. Ya seperti itu ya. Jadi kalau kita doakan saudara kita, sahabat kita, teman kita, guru kita, terutama orang tua kita, Rabbana atina rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, antum pun mendapatkan fadilahnya, dan itu termasuk sebaik-baik amalan, mendoakan orang tanpa sepengetahuannya. Kam daqiqah, udah berapa menit? Baik, kita cukup insyaallah sampai di sini biiznillah taala. Alhamdulillah 3 sesi selesai, insyaallah kita lanjut besok pagi biiznillah taala. Jazakumullah khairal jazaa ala husni istima'ikum, semoga bermanfaat insyaallah taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.